Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilan Zalila dengan NIM 242054, mahasiswa IAIN Bukit Tinggi jurusan Pendidikan Matematika akan menjelaskan materi kesebangunan menggunakan media pembelajaran kelas. Langsung saja kita masuk pada pembahasan. Nah, di materi kali ini akan ada dua submateri yang akan dibahas, yaitu kongruen dan sebangun. Lalu nanti di akhir penjelasan akan dipaparkan beberapa contoh soal serta jawaban terkait kesebangunan. Dan diharapkan agar para siswa lebih paham dan dapat mengaplikasikan kesebangunan kepada beberapa kasus nantinya. Langsung saja kita masuk pada submateri pertama, yaitu kongruen. Baik, kita bahas dulu penjelasannya, yaitu pengertian dari kongruen. Kekongruenan merupakan dua buah bangun datar yang mana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk, besar sudut, dan juga ukuran yang sama. Jadi kongruen ini juga sering disebut dengan sama dan sebangun. Atau bisa kita katakan bahwa kongruen itu sama seperti kembar identik. Jadi dua bangun datar yang kongruen itu besarnya sama, panjang sisi-sisinya sama, serta besar sudutnya juga sama. Lalu ada dua syarat dua bangun datar dikatakan kongruen, yaitu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi dua bangun bisa dikatakan kongruen jika dua syarat terpenuhi, yaitu yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka dua bangun datar tersebut tidak bisa dikatakan kongruen. Mari kita lihat apa itu yang dimaksud dengan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, jadi yang pertama adalah sisi bangun datar yang bersesuaian sama panjang. Jadi untuk dari dua persegi panjang ini, yaitu persegi panjang ABCD dan juga persegi panjang EFGH, ada 4 sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu untuk sisi-sisi yang bergaris 2 ini berarti bersesuaian dengan garis 2 juga, lalu sisi yang bergaris 1 juga bersesuaian dengan sisi yang bergaris 1 juga. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa sisi AB bersesuaian dengan sisi EH. Sisi AB bersesuaian dengan sisi EH. Sesuaikan ya yang sama panjang, meskipun ini posisinya berbeda ya. Lalu sisi BC bersesuaian dengan sisi EF. Sisi BC bersesuaian dengan sisi EF yang bergaris 2. Lalu sisi CD bersesuaian dengan sisi FG. Sisi CD bersesuaian dengan sisi FG. Terakhir, sisi AD bersesuaian dengan sisi GH. Sisi AD bersesuaian dengan sisi GH. Nah, jika sisi-sisi yang bersesuaian ini semuanya sama panjang, maksudnya sisi AB sama panjang dengan sisi EH, sisi BC sama panjang dengan sisi EF, dan seterusnya, maka salah satu syaratnya sudah terpenuhi. Lalu bisa dicek untuk syarat yang kedua, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, karena di sini kan persegi panjang ya, jadi sudah tentu ini persegi panjang beraturan. Jadi sudah jelas bahwa setiap sudutnya besarnya sama, yaitu 90 derajat. Maka dari itu syarat yang kedua juga sudah terpenuhi. Maka bisa dikatakan bahwa dua bangun datar ini, dua persegi panjang ini ya, persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH itu adalah kongruen. Gimana sih maksud kongruen itu, bisa dilihat kan nggak? Oke, bisa kita lihat dari animasinya. Nih. Stop. Nah, dari animasi ini ya, tadi persegi panjang EFGH itu menutupi persegi panjang ABCD hingga di setiap sisi-sisinya yang bersesuaian, dan sudut-sudutnya yang bersesuaian juga itu saling menutupi, dan persegi panjang EFGH itu menutupi dengan sempurna persegi panjang ABCD, sehingga
Jika tidak ada penanda ABCD atau FGH-nya, kita akan sulit untuk menentukan mana yang persegi panjang FGH, mana yang persegi panjang ABCD, karena mereka kongruen, yaitu sama dan sebangun. Lanjut, kita masuk pada kongruen itu juga ada membahas tentang dua segitiga yang kongruen. Jadi, karena segitiga itu memiliki banyak bentuknya ya, yaitu ada segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga tidak beraturan. Jadi akan sulit sebenarnya untuk menentukan apakah dua segitiga itu kongruen jika harus mengecek satu-satu panjang sisinya berapa, setiap sisinya, ketiga sisinya, lalu ketiga sudutnya juga. Maka dari itu, secara genetis, dua segitiga yang kongruen merupakan dua buah bangun segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Lalu para ahli juga merumuskan ada 3 cara agar menentukan apakah dua segitiga tersebut kongruen atau tidak. Dan cara-cara tersebut lebih praktis daripada mengecek semua sisi-sisinya lalu mengecek semua sudut-sudutnya. Jadi segitiga bisa disebut kongruen jika bisa memenuhi beberapa ketentuan berikut. Jadi yang pertama yaitu 3 sisi yang bersesuaian sama besar. Dan kata kuncinya adalah sisi. Jadi cukup mengecek apakah ketiga sisinya sama panjang, maka dua segitiga tersebut bisa dikatakan kongruen. Jadi tidak perlu lagi mengecek sudut-sudutnya. Lalu yang kedua yaitu sudut dan 2 sisi yang bersesuaian sama besar. Kata kuncinya adalah sisi, sudut, sisi. Nah, di sini yang diapit itu adalah sudut dan diapit oleh 2 sisi. Jadi hanya perlu mengecek apakah sisinya, 2 sisinya yang mengapit satu sudut itu sama panjang, dan apakah satu sudut yang diapit itu juga sama besar. Jika iya, maka 2 segitiga tersebut bisa dipastikan kongruen. Lalu kita masuk pada poin ketiga yaitu satu sisi diapit dan 2 sudut. Satu sisi yang diapit oleh 2 sudut dan juga 2 sudut yang mengapit satu sisi itu yang bersesuaian ya sama besar. Kata kuncinya adalah sudut, sisi, sudut. Ini kebalikan dari poin B, yaitu yang mana kalau di poin B yang diapit itu sudut, kalau di sini yang diapit itu adalah sisi. Jadi sisi diapit oleh 2 sudut. Dan jika 2 sudut dan satu sisi itu sama besar, maka sudah tentu 2 segitiga tersebut dikatakan kongruen. Tidak perlu lagi mengecek sisi-sisinya yang lain ataupun salah satu sudutnya yang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk ke poin A dulu. Nah, ini dia 3 sisi yang bersesuaian sama besar itu sisi. Jadi dari 2 segitiga ini ya bisa dilihat untuk segitiga ABC dan segitiga PQR, jika ketiga sisinya, ini ada tanda-tandanya ya, ada yang titik kecil 1, garis 2, 1, dan titik tebal 1. Jika setiap sisi-sisinya ini sama panjang, maka sudah dipastikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR itu sama besar dan satu ukuran, sama dan sebangun. Lebih tepatnya kongruen. Jadi 2 segitiga ini jika semua sisinya sama panjang, maka sudah jelas bahwa 2 segitiga ini kongruen. Tidak perlu lagi mengecek apakah untuk sudut A yang bersesuaian dengan sudut B ini sama besar juga, atau sudut B yang bersesuaian dengan sudut C ini sama besar juga, atau sudut C yang bersesuaian dengan sudut R itu sama besar juga. Jadi karena sisi-sisinya sudah jelas sama panjang semuanya, baik itu AB yang sama dengan BC sama panjang juga, lalu BC yang bersesuaian dengan CR sama panjang juga, dan CA yang bersesuaian dengan RP sama panjang, maka sudah dipastikan bahwa segitiga tersebut kongruen. Lalu kita next pada poin kedua yaitu sudut dan 2 sisi yang bersesuaian sama besar. Di sini sudut yang diapit oleh 2 sisi ya, kata kuncinya sisi, sudut, sisi. Nah, dari gambar segitiga tadi diambil sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ, sisi AB yang alasnya, lalu sudut B bersesuaian dengan sudut Q,
sudut B. Nah, di sini ya sudut lancipnya. Lalu sisi BC bersesuaian dengan QR. Sisi BC bersesuaian dengan QR. Nah, di sini kan yang diapit sudut B ya, dan sisi yang diambil sisi AB dan sisi BC. Nah, di sini juga yang diapit sudut Q, yang diambil sisi PQ dan sisi QR. Jika sisi AB sama panjang dengan sisi PQ, lalu sudut ABC atau sudut B sama besar dengan sudut PQR atau sudut Q, lalu sisi BC sama panjang dengan sisi QR, maka sudah bisa dipastikan bahwa dua segitiga tersebut kongruen, sama dan sebangun, ukurannya sama, kembar identik lah. Tidak perlu lagi mengecek apakah sisi AC itu sama panjang dengan sisi PR, lalu apakah sudut A sama besar dengan sudut P, atau sudut C sama dengan sudut R, karena dari sudut sisi yang bersesuaian yang tadi sudah menentukan dan menunjukkan bahwa dua segitiga ini kongruen. Lalu kita masuk pada poin ketiga, yaitu satu sisi apit dan dua sudut yang bersesuaian sama besar. Kata kuncinya sudut, sisi, sudut. Nah, ini kebalikan dari poin kedua ya. Yang mana di poin kedua yang diapit itu sudut dan diapit oleh dua sisi. Nah, di sini dua sudut mengapit satu sisi. Nah, di sini sudut yang diambil pada gambar ini ya adalah sudut A untuk segitiga ABC. Sudut yang diambil adalah sudut AC, dan untuk segitiga PQR yang diambil adalah sudut PR. Lalu sisi yang diapitnya adalah sisi AC dan sisi PR. Nah, dari dua sudut dan satu sisi yang bersesuaian itu, sisi A sama bersesuaian dengan sudut A bersesuaian dengan sudut P. Sisi AC bersesuaian dengan sisi PR, dan sudut Q dan sudut C bersesuaian dengan sudut R. Nah, jika kedua sudut dan satu sisi ini sama besar, maka sudah dipastikan bahwa dua segitiga ini adalah segitiga kongruen. Tidak perlu lagi mengecek apakah sudut B sama besar dengan sudut Q, atau sisi BC sama panjang dengan sisi QR, atau alasnya sama panjang, karena tiga indikator tadi sudah menunjukkan bahwa dua segitiga ini kongruen. Nah, selesailah untuk submateri yang pertama, yaitu kongruen. Mari kita langsung masuk ke submateri yang kedua, yaitu sebangun. Yang pertama, pengertiannya, kesebangunan merupakan sebuah bangun datar yang mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya, dan panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dengan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Nah, di sini kata kuncinya adalah perbandingan ya. Dengan kata lain, kesebangunan merupakan dua bangun datar yang memiliki sudut yang sama besar serta panjang sisi yang memiliki perbandingan yang sama. Jadi, untuk sudutnya harus sama besar. Namun, untuk panjang sisinya harus memiliki perbandingan yang sama, bukan sama panjang ya. Kalau sama panjang juga itu berarti kongruen. Jadi perbedaannya di sini adalah perbandingan. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Dua bangun datar di atas adalah dua bangun yang sebangun. Bangun datar yang sebangun. Dengan memiliki beberapa sifat seperti yang ada. Yang pertama, pasangan sisinya yang bersesuaian mempunyai perbandingan nilai yang sama. Nah, di sini kan beda-beda ya. Di sini untuk panjang ini segi 4 beraturan ya, segi 4 beraturan ABCD itu panjang sisinya adalah 3 cm. Sedangkan yang untuk segi 4 beraturan KLMN panjang sisinya adalah 6 cm. Tidak sama panjang, namun memiliki perbandingan yang sama, yaitu ABCD 3 cm, ABCD, lalu KLMN 6 cm. Di sini perbandingannya adalah 1:2. Lalu besar sudutnya yang bersesuaian itu sama. Karena ini persegi segi 4 beraturan, maka sudah jelas bahwa setiap sudutnya memiliki besar yang sama, yaitu 90 derajat.
Nah, untuk perbandingan itu dilihatlah bahwa pasangan sisinya bersesuaian mempunyai perbandingan nilai yang sama. Jadi karena ini persegi 4 beraturan, maka sebenarnya setiap sisinya bersesuaian ya. Tapi kita tetap tentukan dulu di sini sisi AB bersesuaian dengan sisi KL 3 cm dan yang 1 6 cm, maka perbandingannya adalah 1:2. Lalu begitu juga semuanya karena ini segi 4 beraturan. Nanti kita next yang kedua. Untuk sudutnya, karena semuanya sama juga, kembali lagi ya ke karena ini persegi 4 beraturan, jadi semua sudutnya tentu saja sama besar dan yang bersesuaian itu sama, sehingga dua syarat dari sebangun tadi ya, yang pertama perbandingannya memiliki nilai yang sama, lalu besar sudutnya juga sama, maka bisa dikatakan persegi 4 beraturan ABCD itu sama sebangun. Jadi bisa dikatakan bahwa segi 4 beraturan ABCD itu sebangun dengan segi 4 beraturan KLMN. Nah, untuk sebangun tadi sudah selesai juga kita bahas. Langsung kita lihat contoh soalnya. Contoh soal pertama, berdasarkan gambar bangun persegi panjang ABCD dan PQRS di atas, yang mana mereka adalah sebangun, sehingga hitunglah pertama A, berapa panjang PQ, dan kedua, berapa luas dan juga keliling persegi panjang PQRS. Nah, dari gambar ini kan yang diketahui cuman yang lengkap yang diketahui itu segi panjang ABCD ya, yaitu tingginya 4 cm dan panjangnya 16 cm. Sedangkan persegi panjang PQRS itu yang diketahui hanya tingginya atau lebarnya 6 cm saja, sedangkan untuk panjangnya tidak diketahui. Baik, untuk anak-anak dipersilakan terlebih dahulu untuk mencari sesuai dengan pemahaman kalian selama 15 menit. Oke, kita langsung lihat, kita cek jawabannya ya, berapa ya jawabannya. Nah, jawabannya adalah 24 cm. Bisa ya, untuk yang A, 24 cm, yaitu pembahasannya pertama perbandingan, karena yang ditanya itu adalah berapa panjang PQ ya. Langsung kita lihat untuk yang A, panjang PQ, yaitu 24 cm. Karena yang ditanya adalah panjang sisi, maka di sini kita menggunakan perbandingan, yaitu perbandingan sisi AB dan dengan AD bersesuaian dengan sisi PQ dan PS. Yang mana di sini AB dan AD itu keduanya diketahui. Lalu untuk sisi AB itu bersesuaian dengan sisi PQ, sedangkan sisi AD bersesuaian dengan sisi PS. Sehingga langsung saja kita masukkan PQ per PS sama dengan AB per AD. Jadi alas per tinggi sama dengan alas per tinggi juga. Langsung masukkan, yang tidak diketahui itu adalah alasnya atau panjangnya si PQ ini. Jadi tetap bikin PQ ya, karena kita tidak tahu panjangnya. Lalu per 6, yang mana 6 ini adalah panjang dari PS, sama dengan 16 per 4. 16 ini adalah panjang dari AB dan 4 ini adalah panjang dari AD. Lalu langsung deh diolah rumusnya sehingga nanti menghasilkan 24 cm. Bisa ada dilihat ya di sini. Pindah ruaskan si 6-nya, lalu dikali, dibagi, sebagainya lah, langsung dapat 24 cm. Oke, next ke pertanyaan kedua, yaitu luas dan keliling. Jadi mencari luas dan keliling persegi panjang PQRS itu yang pertama, karena kita sudah mengetahui ya panjang dari PQ yaitu 24 cm, langsung saja kita masukkan luas persegi itu panjang, rumusnya adalah panjang kali lebar. Jadi di sini yang merupakan panjang adalah sisi PQ dan merupakan lebar adalah sisi PS, sehingga langsung saja masukkan ke dalam rumus PQ kali PS sama dengan 24 cm dikali 6 cm yang menghasilkan 144 cm kuadrat. Lalu untuk kelilingnya
persegi panjang PQRS sama dengan setiap sisinya ditambahkan, yaitu sisi PQ, sisi QR, sisi RF, dan sisi PS. Nah, karena ini persegi panjang beraturan, maka dua sisi yang berhadapan itu sudah jelas sama panjang, sehingga tentu saja kita masukkan ke dalam rumus 24 cm ditambah 6 cm tambah 1 cm lagi dan tambah 6 cm, atau bisa dikatakan bahwa biar lebih simpelnya itu 2 kali 24 cm ditambah dengan 2 kali 6 cm yang nanti menghasilkan 60 cm. Jadi luas dari PQRS itu adalah 144 cm kuadrat dan kelilingnya adalah 60 cm. Kita masuk kepada soalan kedua, yaitu Andi ingin mengetahui lebar sungai. Nah, dari gambar ini ya, di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu, dia menancapkan tongkat sehingga berada pada posisi A, B, C, D dengan ukuran seperti yang ada pada gambar. Nah, Andi ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D, ini dia tongkat D, sampai ke pohon. Berapa lebar sungai tersebut? Nah, dari gambar ini sebenarnya kita bisa melihat berbagai macam bangun datar ya. Jadi yang pertama ada segitiga siku-siku 1 yang kecilnya, lalu segitiga siku-siku 2 yang besarnya, lalu ada trapesium. Nah, trapesium ini pengecoh ya, karena dia nggak ada pengaruhnya. Kita akan fokus pada segitiga siku-siku kecil dan segitiga siku-siku besar, yang mana yang pertama alasnya adalah CD, yang kedua alasnya adalah BA. Dan dari dua segitiga ini itu sudah dipastikan kongruen, sehingga untuk mencari panjang D di titik D ke pohon itu menggunakan perbandingan sisinya. Jadi kepada anak-anak akan diberikan waktu 15 menit, dipersilakan untuk mencari jawabannya terlebih dahulu menggunakan pemahaman kalian sendiri. Oke, mari kita cek ya jawabannya. Nah, ini ya, kita rumuskan gambarnya seperti ini. Anggaplah pohon itu sebagai titik P. Nah, lebar sungai dapat dihitung dengan memanfaatkan kesebangunan segitiga, yang mana lebar sungainya adalah DP. Lalu kita masukkan ke dalam perbandingan, yaitu DP per AP. Jadi sisi DP ini bersesuaian dengan sisi AP, lalu sama dengan DC per AB. Lalu sisi DC itu bersesuaian dengan sisi AB. Sehingga kita masukkan ke dalam rumusnya. Dan nanti didapatlah hasil 12 meter. Jadi adik bisa lihat ya di sini. Pertama masukkan dulu angka-angkanya, lalu pindah ruaskan, dikali, dibagi. Nah di sini ya contohnya biar lebih jelas. Jadi pertama DP kan DP per AP sama dengan DC per AB. Lalu DP AP kan panjangnya 4, untuk AD kan 4, lalu ditambahlah ke DP, jadinya DP per 4 tambah DP, lalu sama dengan DC panjangnya 6 dan AB panjangnya 8. Nah di sini langsung dipindah ruaskan, dikali silang terlebih dahulu, dikali silang untuk DP dikali dengan 8, 4 tambah DP itu dikali dengan 6. Lalu dapatlah hasil 8 DP sama dengan 24 ditambah 6 DP. Lalu 8 DP, lalu pindah ruaskan 6 DP ini karena sama-sama memiliki variabel DP ya, dipindah ruaskan sehingga 8 DP dikurang 6 DP sama dengan 24. Lalu didapatlah hasil 12 meter nantinya. Jadi 8 kurang 6 itu sama dengan 2. Lalu karena ini perkalian, maka ketika dipindah ruaskan akan menjadi bagi. Jadi 2 ini membagi 24 yang menghasilkan 12 meter. Sehingga panjang DP atau panjang titik D ke pohon itu sama dengan 12 meter. Itu sudah dapat ya jawabannya, yaitu yang B.
Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat membantu meningkatkan pemahaman adik-adik semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.